Kalau benar seorang istri mengidap penyakit, tentu harus dicek dulu, dicek ulang apakah suaminya juga mengidap HIV. Karena sebagai suami istri tentu sering campur baik kontak fisik maupun kontak lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan hanya menggosipkan tentang si orang istri yang kena. Justru sangat penting segera diperiksa. Suami juga harus segera diperiksa apakah benar dia mengidap. Jangan-jangan dari siapa itu duluan? Apakah dari istri atau dari suami? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, karena suami istri satu rumah dan mungkin juga ada kontak fisik maupun kontak di ranjang maupun di mana-mana, atau kalau istri kena, kemungkinan besar suami juga akan kena, kemungkinan besar. Jadi ada baiknya si suami segera mengecek kesehatannya ke dokter, cek ke lab untuk tidak membahayakan orang. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya kita omongin premier aja. Tapi Mas, itu bener gak sih Mas? Kabar itu Mas? Iya cek-cek aja, jadi gimana ceritainnya, bingung juga saya. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Dan hasilnya nggak ada. Saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Kalau kita bicara penyakit ini kan bicara privasi. Tapi kalau kita bicara isu kan berarti rumor. Kalau rumor itu memang nggak perlu kita tanggapi atau isu. Karena sesuatu berita yang tidak jelas keberadaannya itu kemudian nggak efektif kalau untuk ditanggapi. Jadi kita anggap bahwasannya itu tidak ada. Bahwasannya apakah ada si Paula? Kita langsung jawab tidak ada. Kenapa? Karena yang sifatnya penyakit itu nggak bisa kemudian diumbar-umbar. Itu yang pertama. Dokter pun nggak akan berani menceritakan penyakit seseorang itu. Apalagi ini kemudian dijadikan isu. Jadi ya kalau dokter sendiri nggak berani mengeluarkan dokumen-dokumen tentang penyakit, terus isu ini dapat dari mana? Apakah dari dokter ataukah dari rumah sakit? Kan jawabannya tidak. Berarti kan isu ini kan isu bohong. Isu bohong yang coba disebar-sebar luaskan, tujuannya untuk mendiskreditkan seseorang ya. Nah, jadi nggak ada itu kalau menurut kita seorang Paula kemudian punya penyakit, nggak ada. Dokter nggak pernah mengeluarkan cerita tentang sesuatu penyakit seseorang kepada publik, itu nggak pernah ada. Ya tercemar Paula sebagai seorang pribadi, ya tercemar nama baiknya, pribadi dia tercemar kan gitu. Saya 2 jam yang lalu sudah mendapat surat pemberitahuan bahwa laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani dugaan penganiayaan telah naik ke tahap penyidikan dan sudah ada pemberitahuan ke kejaksaan di Jakarta serta saya diberitahu akan kembali diperiksa sebagai seorang pelapor plus saksi saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Tentulah ini hasil dari pemeriksaan yang kompeten oleh pihak penyidik, Saudara Imam Ghazali dan teman-teman. Karena itu saya akan segera mempersiapkan diri untuk dimintai keterangan setelah laporan saya dinaik sidik, dan
saya mendesak agar segera ditetapkan tersangka. Ada kelelawar minumnya jamu. Putih, aku bunga mawar buat kamu. Sama-sama, Putih.